Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memperlihatkan step by step cara membuat gambar isometrik dengan metode saya sendiri. Ini bebas ya. Jadi misalnya saya buka AutoCAD, belum buka gambar, kemudian saya bikin gambar baru. Jadi saya bikin new dari sini. Di sini saya tidak menggunakan template, ya, jadi supaya tidak ada settingan di belakangnya, jadi benar-benar asli. Jadi saya pakai open with no template metric. Nah, ini gambar saya masih kosong, ya, tidak ada template-nya, tidak ada pengaturan apa-apa di dalamnya. Jadi default-nya dari AutoCAD. Itu namanya saya open with no template. Kemudian saya punya pekerjaan untuk bikin box culvert, ya, polyline. Kita bikin polyline. Ini naik, ini 300. Kemudian sini juga 300, bawah 300. Seperti ini, kemudian saya offset 150. Dan ini ujungnya saya kemudian bentuk ini, satu lagi saya punya di bawahnya akan saya kasih bantalan berupa plat beton juga, lebarnya 300, tebalnya 150. Seperti ini. Ini sekarang saya orbit untuk menjadi bentuk 3D. Kemudian saya press pull. Panjangnya 1 meter. Yang ini juga panjangnya 1 meter, press pull. Kemudian ini view-nya saya ganti bentuk konseptual. Ya. Ini saya punya unit untuk seperti ini, dan tonnya. Kemudian ini saya rotasi secara 3D rotate. Ini sebesar 90. Oh, masih salah, berarti ini saya rotasi lagi 180. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini akan saya taruh di sini. Saya geser 50. Kemudian ini di mirror. Di mirror. Ini sumbunya, yang terminnya adalah Z dan Y. Jadi Y, Z. Kemudian titik cerminnya adalah middle dari unit kita ini, jadi middle-nya ini. Saya enter, jadi ke sana. Jadi saya punya pekerjaan untuk bikin ini. Sekarang saya mau bikin
gambar isometriknya. Bagaimana? Itu saya view, kemudian saya bikin 3D view, southwest isometrik. Maka ini sudah pada posisi untuk isometrik. Ketika saya flat shot, dan saya tidak menunjukkan garis yang ini, garisnya saya bikin sesuai dengan layernya, tipe garisnya juga sesuai dengan layer, kemudian saya bikin 3D-nya, gambar saya. Kemudian saya bikin gambar lagi. Saya lihat yang ini dari atas. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Kalau saya mau cuma menggambar titiknya saja, maka ini saya bawa ke sini, ini saya explode. Yang gambar platnya saya hapus. Ya. Kemudian saya bikin dimensi. Nah, sekarang pertanyaannya saya ketika membuat ini, dimensinya saya bikin skala berapa? Dimension style. Kemudian saya modify ini. Tag-nya mau saya ganti Times New Roman, Tahoma misalnya. Apply, close. Oke. Kemudian ininya presisinya 0. Fitnya ini tak bikin kira-kira dimensinya itu 1:5. Kemudian saya bikin dimensi linear untuk ini. Nggak bisa, dimension align. Continue. Oke. Kita tahu bahwa dimensi ini yang sesuai adalah misalnya ini yang benar adalah 1 meter. Maka ini akan saya skala. Ini saya bikin 150. Maka ini sudah benar. Nah, saya kemudian bikin layer dimensi. Saya kasih warna misalnya green, layer dimensi. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam layer dimensi tadi. Sekarang kalau kita lihat teks saya dengan dimensi ini kelihatannya masih ada ruang kosong banyak ya antara teks dan dimensi. Ini tadi saya setting dengan
skala 1:5. Berarti sebenarnya dengan gambar ini saya bisa bikin skala yang agak lebih besar, sehingga teksnya itu agak bisa kelihatan. Saya ganti dimensi style saya dengan skala 20, 1:20. Jadi lebih enak dilihat. Dan ini saya punya yang di sini. Seperti ini masuk juga di layer dimensi. Sekarang perhatikan bahwa teksnya ini bentuknya, dimensinya ini bentuknya belum sebidang dengan isometrik, gambar isometrik saya. Jadi kalau dilihat agak nggak enak. Bagaimana cara membuat agar dimensinya ini sesuai dengan gambar isometrik ini? Pertama adalah namanya ada dimension oblique style, ini yang harus kita setting. Ini kita setting. Nah, karena ini saya ini kira-kira kalau lihat garis ini dari garis mendatar, maka dia obliknya itu adalah -30. Nah, demikian juga yang 450 ini, dimension ini, saya setting obliknya -30. Jadi sesuai. Ini saya paskan ujungnya, nggak bisa ya. Ini. Kemudian yang 1000, atau saya bikin dimension align lagi untuk di sini. -600, kemudian dimension oblik -30. Ya, sekarang yang dimensi ini -210. Oh, salah. Dimension oblik sana 270 sana. Kalau 90 kalau ke sini berapa berarti? -30. 30 dimension oblik 30. Nah, 30. Nah, ini belum masuk ke layer dimensi, masuk layer dimensi. Sekarang, teksnya ini masih belum sesuai dengan bidangnya. Harusnya kan ini mendatarnya ke sana. Bagaimana cara settingnya? Untuk cara settingnya, kita lari ke format text style. Kita bikin satu text style baru, misalnya saya kasih ISO 1. Nah, ISO 1 ini saya kasih kemiringan 15. Apply. Kemudian saya bikin lagi ISO 2. Oke. Yang ISO 2 -15. Apply. Sekarang yang ini propertiesnya saya ganti. Text propertiesnya
Yang ini seperti apa? Sudah mirip ya, minus 30. Kalau yang ini, saya ganti. Kemudian ini tinggal saya match property saja. Sepertinya ini masih kurang mendatarnya. Oke, saya format lagi text style-nya. Yang ISO 1 tak bikin 30. ISO 2 juga minus 30. Nah, ini sudah benar. Minus 30. Ini lihat, di sini ISO 1. Format tekstilnya. Sekarang tinggal yang 450. Oh, salah. Berarti ngikutin yang format yang ini. Match properties. Nah. Kemudian jangan lupa, ketika ini garis ini adalah hasil dari flat shot, itu ketebalan garisnya selalu dia 0. Nah, untuk menjadikan ini sesuai dengan layernya, maka ini kita select, ini kita bikin by layer. Ya, ini tampak teks saya seperti ini, jadi enak dibaca dan bagus. Tidak asal-asalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.